Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar semua? Semoga hari ini kalian sehat ya. Oke, sebelum memulai pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Selesai. Karena kemarin kita sudah bahas tentang sifat-sifat cahaya, pembiasan cahaya, lalu ada cermin cekung. Hari ini kita akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu kita akan membahas tentang cermin cembung, lalu lensa. Nah, yang pertama adalah cermin cembung. Jadi cermin cembung itu dia sifatnya adalah divergen atau menyebarkan cahaya. Lalu fokusnya itu dia bernilai negatif. Sedangkan jumlah ruang letak bendanya dan letak bayangannya itu selalu sama dengan 5. Bayangan benda yang terbentuk selalu maya, tegak, dan diperkecil. Kemudian jalannya sinar istimewa pada cermin cekung ada 3, yaitu yang pertama sinar datang sejajar sumbu utama akan dipantulkan seolah-olah dari fokus. Jadi sinar datang sejajar dengan sumbu utama lalu dipantulkan seolah-olah dari fokus. Kemudian yang kedua, sinar datang seolah-olah menuju ke fokus dan dipantulkan sejajar dengan sumbu utama. Lalu yang ketiga, sinar datang seolah-olah menuju titik kelengkungan R, lalu akan dipantulkan kembali seolah-olah dari titik kelengkungan R. Nah, ini proses pembentukan bayangan pada cermin cembung, ya. Jadi, sinar datang pada sumbu utama dipantulkan seolah-olah dari fokus. Lalu yang kedua, nanti sinar datang seolah-olah dari titik kelengkungan R. Nih, nanti akan dipantulkan kembali seolah-olah dari titik kelengkungan R. Kemudian yang ketiga, bayangan benda yang merupakan perpotongan kedua sinar pada langkah 1 dan langkah kedua. Jadi sifatnya itu selalu maya, tegak, dan diperkecil. Rumusnya sama seperti rumus cermin cekung, namun di sini nilai fokusnya adalah negatif ya. Jadi 1 per minus F sama dengan 1 per S ditambah 1 per S aksen. Atau F sama dengan minus S dikali S aksen per S ditambah S aksen. F ini tetap jarak fokus cermin, S ini adalah jarak benda terhadap cermin, dan S aksen ini adalah jarak bayangan terhadap cermin. Untuk mencari nilai bayangannya pada cermin cembung itu adalah M sama dengan S aksen per S. Nah, ini adalah nilai mutlak, jadi nilainya ada selalu positif. Sedangkan kalau tinggi bayangannya M sama dengan H aksen per H. Contoh soalnya seperti ini. Sebuah benda diletakkan 4 cm di depan cermin cembung. Jarak fokus dari cermin cembung tersebut adalah 6 cm. Jarak bayangan yang terbentuk dari cermin cembung adalah, jadi jarak bendanya adalah 4 cm. Jarak fokusnya adalah 6 cm. Ditanyakan adalah jarak bayangan. Berarti karena nilai fokusnya itu adalah negatif, berarti 1 per minus 6 sama dengan 1 per 4 ditambah 1 per S aksen. Jadi 1 per minus S aksen sama dengan 1 per 4 ditambah 1 per 6. Tinggal cari KPK-nya, lalu ditemukanlah S aksennya adalah minus 2,4 cm. Selanjutnya adalah lensa cekung. Lensa cekung itu dia adalah biasa disebut dengan namanya adalah konkav. Nah, dia bersifat divergen atau menyebarkan cahaya. Fokusnya ini dia bernilai negatif. Lalu sifat bayangannya itu pada lensa itu adalah selalu maya, tegak, dan diperkecil. Contohnya adalah pada lensa kacamata, pada rabun jauh, miopi. Nah, lensa okuler pada mikroskop.
Kemudian bentuk lensa cekung ini ada 3, ada yang bentuknya bikonkav, plane konkav, dan convex konkav. Jadi lensa cekung ini ciri-cirinya seperti cermin cembung ya. Sinar istimewa pada lensa cekung itu adalah sinar datang sejajar sumbu utama dibiaskan seolah-olah melalui fokus di depan lensa. Kemudian yang kedua, sinar datang seolah-olah menuju titik fokus, lalu akan dibiaskan sejajar dengan sumbu utama. Dan yang ketiga, sinar datang menuju pusat lensa tidak berubah arah. Proses pembuatan bayangannya seperti ini. Jadi yang pertama, berkas sinar datang mengenal benda sejajar, sumbu utama dibiaskan seolah-olah melalui titik fokus. Lalu yang kedua, berkas sinar mengenai benda melalui pusat lensa tidak berubah arah. Dan yang ketiga, gambar bayangannya itu perpotongan dari 2 berkas pada langkah ke-1 dan kedua. Jadi sifatnya itu selalu maya, tegak, dan diperkecil. Rumusnya sama seperti cermin cembung, jadi di lensa cekung ini fokusnya adalah negatif, sama ya. Nah, tapi bedanya kalau di lensa itu ada kekuatan lensa. Rumusnya adalah P sama dengan 100 per F. P-nya ini adalah kekuatan lensa, atau simbolnya adalah D atau dioptri, satuannya, lalu F-nya ini adalah jarak fokus lensa. Kemudian ini contoh soalnya. Jadi lensa cekung dengan kekuatan 10 dioptri menghasilkan bayangan dengan ukuran 1/4 kali bendanya. Jarak benda dan jarak bayangan adalah, lalu diketahui adalah P-nya. P-nya adalah minus 10 dioptri karena lensa cekung, jadi minus ya. Nah, M-nya ini adalah 1/4-nya, jadi karena cekung jadi minus. Kitanya adalah S dan S aksen. Berarti kita cari yang disesuaikan dengan yang diketahui. Berarti kita lihat dari nilai bayangan. Jadi M sama dengan S aksen per S, ditemukanlah S aksennya. Lalu untuk mencari fokusnya, kita menggunakan rumus dari tadi kekuatan ya, kekuatan lensa, ditemukanlah fokusnya. Lalu tinggal kita cari S-nya ya kan, S-nya pakai rumus dari ini karena sudah diketahui F dan S aksennya. Tinggal dimasukkan rumusnya, jadi ketemu adalah S-nya adalah 30 cm dan S aksennya adalah 7,5 cm. Lalu yang selanjutnya adalah lensa cembung. Nah, kalau lensa cembung ini seperti cermin cekung, yaitu lensa cembung biasa disebut dengan lensa konveks yang memiliki bentuk lebih tebal pada bagian tengah dibandingkan bagian pinggir atau tepi. Dia sifatnya adalah konvergen atau mengumpulkan cahaya. Fokusnya itu dia bernilai positif. Sifat bayangannya itu tergantung pada letak benda. Contohnya biasanya digunakan untuk lup, mikroskop, teropong bintang, kamera, periskop, proyektor, dan sebagainya. Nah, bentuk lensa cembung ini ada 3, ada bikonkav, plane konkav, dan konkav konveks. Sinar istimewa lensa cembung ini dia sama, ada 3 juga. Yang pertama, sinar datang sejajar dengan sumbu utama, dibiaskan melalui fokus di belakang lensa. Lalu yang kedua, sinar datang melalui fokus di depan lensa, dibiaskan sejajar dengan sumbu utama. Dan yang ketiga, sinar datang melalui pusat lensa, arahnya tidak berubah. Nah, ini proses pembentukan bayangan pada lensa cembung. Lalu sifat bayangannya ini tergantung pada letak bendanya. Ya, jadi dengan melihat hasil bayangan yang diperoleh, kita dapat menentukan sifat bayangan lensa cembung. Berdasarkan contoh ini adalah sifatnya nyata, terbalik, dan diperbesar. Nah, sifat bayangan ini dia tidak selalu sama ya, karena dilihat dari letak bendanya. Kemudian rumus dari lensa cembung sama seperti ini, sama seperti lensa cekung, tapi bedanya dia nilainya positif. Kekuatan lensanya juga rumusnya sama. Nah, ini adalah contoh soalnya. Jadi,
Perhatikan data hasil percobaan penentuan jarak fokus dari lensa cembung. Ya, pernyataan yang benar adalah, nah berarti ini adalah P-nya ini ya, jarak bendanya segini, jarak bayangannya segini, ya kan? Kita lihat, jadi rumus mencari jarak fokus adalah ini rumusnya, lalu tinggal dimasukkan satu-satu ya. Benar nggak sih FP-nya ini nilainya fokus lensa R ini paling besar. Terus ini jarak fokus lensa S paling kecil. Jarak fokus lensa P lebih besar daripada lensa R. Jarak fokus lensa R dan S sama. Tinggal dicari saja. Mencari rumus dari jarak fokus. Ya, satu-satu. Nah, setelah dihitung, yang benar adalah jawabannya yang C. Jadi jarak fokus lensa P lebih besar daripada lensa Q. Oke, mungkin cukup sekian untuk materi cermin cembung dan lensa. Silahkan dicatat materinya, nanti akan kita lanjutkan kembali untuk latihan soal. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.